Pernah nggak kalian ngerasa bosen dan monoton dengan tampilan scorecard yang kayak gini? Atau bos atau user kalian minta buat ditambahin angka progress rate atau grow rate di bawah total sales ini? Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas how to make a better scorecard. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kenalin, aku Lula dari Data Mastery Tips. Di channel YouTube ini akan membahas mengenai tips-tips pengolahan data dan data visualisasi. Jadi, buat teman-teman yang kerjaannya relate dengan data atau yang lagi belajar data, boleh banget buat subscribe akun YouTube ini, karena insya Allah setiap minggu aku akan upload video tutorial terbaru aku mengenai tips-tips pengolahan data dan data visualisasi. Di video kali ini aku akan membahas how to make a better scorecard. Jadi yang biasanya kita bikin scorecard yang kayak gini, gimana sih caranya kita bisa bikin scorecard yang kayak gini? Tapi sebelum itu aku bakal jelasin ada dua matriks yang akan aku gunakan. Yang pertama itu adalah progress rate. Progress rate ini digunakan untuk mengukur progres suatu pencapaian gitu. Jadi rumus yang digunakan adalah aktual dibagi targetnya dikali 100%. Nah, rumus yang kedua itu adalah growth rate. Growth rate ini adalah matriks yang digunakan untuk mengukur perbandingan dari pencapaian di tahun ini dibandingkan dengan tahun kemarin. Nah, rumusnya itu adalah actual in this year dikurangin actual di last year dibagi actual di last year, kayak gitu. Oke, langsung aja kita eksekusi gimana sih cara bikinnya di Looker Studio. Let's go. Oke, teman-teman, langsung aja kita eksekusi. Jadi di sini kita pakai dataset ini, sales dataset 1. Kita klik lagi. Nah, biar enak lihat datanya, di sini aku bakal bikin tabel terlebih dahulu, tabel yang menjelaskan penjualan dari setiap tahun. Oke, di sini aku drag kolom order year ke dimension, terus kita drag kolom sales ke matrix. Dan ini adalah penjualan dari tahun ke tahun. Karena di sini kita mau bikin scorecard, berarti kita pilih add a chart, terus kita pilih scorecard, dan dia bakal nampilin total penjualan dari tahun 2021 sampai 2023. Di sini kita percantik dulu scorecard yang kita bikin. Kita taruh tengah, terus kita kasih warna backgroundnya warna ungu, terus kita kasih round. Di sini kita kasih border warna hitam, bordernya agak tebal dikit lah ya. Oke. Sama kita tambahin border shadow. Terus kita ganti dulu namanya jadi total sales, bukan sales aja. Oke, wait. Maaf ya kalau misalnya suaraku agak bindeng, soalnya lagi pilek sekarang. Kayaknya emang lagi musim sakit juga nggak sih? Kalau misalnya kita bikin scorecard, biasanya kan tampilannya kayak gini ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau bikin a better scorecard. Jadi yang pertama, aku bakal nunjukin gimana sih caranya nambahin matrix progress rate di bawah tulisan total sales ini. Wait, sebelum aku tambahin, aku mau nambahin dulu add a control buat periodnya, date rank control. Kita taruh sini. Oke, sama ini aku ganti dulu nih angka satuan di belakangnya. Oh bukan, angka di belakangnya aku tambahin biar nggak koma 1 doang. Di sini kita tambahin decimal precisionnya 2. Terus kita grouping dulu buat
Ini kita grouping dulu biar kalau misalnya kita filter, dia nggak ngerubah table yang ada di bawah, yang ada di sini. Oke. Memang Looker ini cukup lemot ya teman-teman. Nih, oke. Di sini kita pilih tahun 2023 terlebih dahulu. Oke, kita pilih Januari 2023. Apply. Nah, total penjualannya itu kan 721.000. Cara pertama, kita mau nambahin progress rate di bawah tulisan total sales ini. Jadi, tadi kan kita udah sempat bahas di awal kalau progress rate itu adalah matriks yang digunakan untuk mengukur suatu pencapaian berdasarkan targetnya. Misalnya nih di setiap tahun itu target penjualannya adalah 750.000 gitu. Nah, kita klik scorecard-nya. Oke, kita pilih yang kita lihat yang order comparison option. Di sini kita pilih value, terus kita masukin targetnya. Tadi kan 750.000 ya teman-teman. Benar. Terus kita tulis show as a progress. Kita gedein dulu nih di sini. Nah, itu dia. Dan kalau misalnya teman-teman mau ngeset warnanya, kalau misalnya belum mencapai target itu mau warna kuning atau udah achieve target mau warna hijau atau biru, kita bisa edit di sini teman-teman. Kita ke style. Terus ini kan ada comparison fields. Kalau misalnya di bawah target kita mau set warna kuning, nah bisa di sini. Nggak kelihatan ya angkanya. Sangat tidak kelihatan. Tapi memang paling benar itu warna merah. Auto aja lah ya. Terus kalau misalnya mencapai target, misalnya di sini kita turunin targetnya, karena awalnya 750, kita ganti 550. Nah, dia bakal berubah kayak gini teman-teman. Kita ganti aja ya warnanya jadi warna biru. Oke. Kita lihat bener nggak matriks yang ditampilkan sama Looker ini. Kita cek di Excel. Jadi kita punya data penjualan kayak gini kan teman-teman di tahun 2023, 721.000. Nah, misalnya targetnya tadi itu adalah 550.000. Kenapa dia percentage? Nah, kita mau ngitung angka progress rate-nya, berarti kan ini dibagi ini. %131,2%. Dan perfect. Cara kedua, gimana sih caranya nambahin growth rate di scorecard? Oke, sekarang kita balik ke setup. Kalau ini tadi kan kita pilihnya comparison type-nya itu berdasarkan value. Nah, kalau kita mau pakai growth itu kita pakai period. Terus di sini comparison date range-nya kita ganti previous period. Apply. Dan boom. Kita harus antik dulu show as a progress-nya 20,3%. Nah, tadi gimana sih cara ngitung period? Tadi gimana sih caranya ngitung growth? Kan aktual di tahun ini dikurangin aktual di tahun kemarin dibagi aktual di tahun kemarin. Nah, kita hitung di Excel juga. Oke, kita tambahin kolom di sini growth-nya.
growth rate. Turun dulu. Aktual di tahun ini dikurangin aktual tahun kemarin dibagi aktual di tahun kemarin. %20,3 guys, dan ini dia. Oke, terus kita coba cek di tahun yang lain, di periode yang lain, apakah udah sesuai atau belum. Coba-coba cek. Kita cek di tahun 2022 ya teman-teman. 1 dan boom, 30,5%. Udah sama kan? Oke. Selain nampilin bentukan kayak gini, kita juga bisa nampilin dengan bentuk yang lain. Tapi di sini aku ganti dulu. Jangan pakai growth, tapi pakai progress rate aja. Di sini kita ganti value 550, show a progress. Terus kita ke style. Kita bisa ganti progress visualnya jadi circle. Bentuknya kayak gini teman-teman. Nah, kalau misalnya ini active, kalau misalnya belum active, dia bakal nampilin, misalnya ini kita ganti targetnya 1 juta ya, target setiap tahun itu harus 1 juta. Nah, dia bakal berubah bentuk seperti ini. Nah, gimana? Gampang banget kan belajar data sama aku? Kalau misalnya teman-teman ngerasa video ini sangat bermanfaat buat kalian, boleh banget untuk klik tombol like. Kalau misalnya ini adalah pertama kali kalian lihat channel YouTube aku, boleh banget buat klik tombol subscribe biar teman-teman gak ketinggalan konten-konten tutorial terbaru aku. Terima kasih udah nonton video aku sampai selesai. Keep being awesome dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.